Es teh pun kalau di rumah saya ya di Klaten itu 3.000 itu udah dapat. Nah, Seliter itu Mbak. liter ya. Ada yang isinya kentang, ada yang isinya apa lagi ya? Itu namanya apa, pemirsa? Oncom. Nah, sekitar Jakarta Puncak Pak. belum. Puncak pernah sih sekali ngopi doang ya. Oh, iya. Kan bareng kan waktu itu. Oh iya. Ya halo guys, selamat datang di Angel Production. Makin bawel, makin angel. Nah kali ini kita mau membahas seputaran Jakarta dan kantor kita. Ini ada lumayan banyak karyawan yang datang dari luar kota. Dan kali ini sudah hadir, salah satunya hadir sudah Mbak Sistine yang akan sharing sedikit pengalamannya selama di Jakarta. Ya. Halo Mbak Sistine. Halo Mas Arifin, halo teman-teman pendengar setia semuanya. Ya Mbak Sistine ini aslinya dari mana ini Mbak? Aslinya dari Blitar, Jawa Timur. Oh orang Jawa berarti Ya, ya? betul. Kabar ya Mbak? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya. Ya Mbak Sistine ini udah berapa lama di Jakarta? Sudah 1 tahun Mas. 1 tahun, udah Iya, lumayan lama ya berarti ya Mbak ya? lumayan. Gimana Mbak? Di Jakarta selama setahun ini gimana? Banyak senangnya atau banyak susahnya? Nah, biasanya kalau orang pertama ke Jakarta itu pasti menemukan beberapa culture shock ya Mas ya, termasuk saya nih. Ketemu beberapa hal yang mengejutkan gitu. Apalagi nomor 5 Mas, nomor 5 itu yang paling wow pokoknya. Ada 5? Iya, ada 5 nanti. Yang 5 itu yang paling buruk apa paling mending? Paling bikin geleng-geleng gitu. Oh berarti yang pertama apa dulu ini Mbak? Yang kurang? Yang pertama pasti ya. Yang kalau ibu kota tuh identik dengan biaya hidup yang mahal. Terbukti sih buat saya. Mas ngerasain juga nggak? Iya, saya juga dari juga kota ya. ini. Nah, dari kos-kosan aja deh udah berapa, ya kan? Apalagi makanan, wah itu bener-bener perbedaannya sangat signifikan. Kalau di Blitar satu potong ayam bisa 5.000 Mas, 4.000 juga ada. Kalau di sini Jakarta berapa? bisa 10-12.000 sepotong ayam doang itu Mas. Udah bikin geleng-geleng ya. Es teh pun kalau di rumah saya ya di Klaten itu 3.000 itu udah dapat. Nah, Seliter itu Mbak. liter ya. Kalau di sini 3.000 cuma berapa tuh ya Mbak ya? Iya. Terus yang kedua apa tuh Mbak? Yang bikin kaget di Jakarta? Yang bikin kaget pasti, nah ini salah satu makanan yang unik, apalagi sekarang nuansa puasa ya. Iya. Takjil-takjilnya tuh beberapa tuh menarik gitu. Contohnya lontong. Teman-teman tahu lontong kan ya? Pendengar setia tahu lontong kan? Kayak gimana? Bisa dibayangin ya lontongnya tuh kayak gimana ya? Sambil membayangkan gitu Mas. Lontong tuh kalau di Blitar ya itu isinya tuh nasi aja. Tapi kalau di Jakarta nih teman-teman, lontongnya tuh ada isiannya loh ternyata. Ada yang isinya kentang, ada yang isinya apa lagi ya? Itu namanya apa pemirsa? Oncom. Nah ya itu rasanya ada yang isinya oncom. Jadi gitu. Nah itu nomor 2 tuh itu makanan ya. Di tempat saya juga itu lontong itu juga biasanya untuk sate sih Mbak. Ya, di biasanya. Jakarta ini baru nemu yang agak aneh gitu ya, ada rasa-rasanya. Nah ya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga pasti public transportation ya. Public transportation, KRL itu ya. KRL yang biasanya yang viral-viral di TikTok itu kan KRL, busway juga biasanya desek-desekan gitu, apalagi di jam-jam office hour gitu ya. Jam berangkat sama pulang itu biasanya yang rame. Iya gitu, pasti desek-desekan. Pernah ngerasain juga Mas? Kalau saya kosnya deket kantor jadi jarang memakai itu, jadi jarang ya. Nah gitu, jadi kalau misalkan nih pendengar teman setia yang mau merantau ke Jakarta, kalau salah satu tips untuk menghindari desek-desekan di KRL, di busway, bisa jadi kosnya cari atau tempat tinggalnya cari yang di dekat sama kantor aja, jangan yang jauh-jauh.
Berarti Mbak Sistine ini kosannya jauh dari kantor atau? Kalau saya kosannya deket, Oh, tapi dekat. kerjanya bisa di mana-mana gitu. Misalkan lagi ada sering dinas ya Mbak ya? misalkan dinas kemana gitu kan, kita biasanya biar murah ya, biasa anak kos-kosan cari yang murah tuh kita Iya, naiknya public benar, Mbak. transport gitu. Tadi udah ke berapa tadi? Ketiga ya? Yang ketiga, Terus yang keempat apa ini Mbak? yang keempat tentang ngopi ya, budaya ngopi. Di sini Ngopi. tuh ya banyak nongkrongnya tuh di kafe-kafe gitu ya. Kalau di tempat saya di Blitar tuh jarang mas, ada kafe tuh jarang. Jadi Iya. nongkrongnya banyaknya di angkringan sih kalau di tempat saya, di angkringan, di warkop-warkop yang apa ya, lebih ke ya warkop biasa gitu, di warung-warung biasa. Beda ya berarti. Kalau di Beda, Jakarta ini lifestyle-nya beda. biasanya ngopi tuh harus ke kafe, ngerjain benar. tugas, kerjain apapun itu biasanya pada ke kafe gitu. Nah, Kalau saya gitu. cukup ngopi di kantor sudah. Sambil hemat biaya sih, Mbak. Betul. Bikin sendiri. Iya. Kemudian yang terakhir ini yang katanya yang paling bikin shock ini apa ini? Ya, yang bikin geleng-geleng, Iya, yang kelima. apa itu? Masalah, ini membahas tentang percintaan sedikit ya. Gitu. Waduh. Agak berat ini gimana ini Mbak? Iya, di Jakarta tuh ternyata secara pergaulan tuh banyak ya istilah-istilah yang tidak bisa saya sebutkan, dan di sini tuh cari pacar lewat dating apps tuh ternyata jadi satu hal yang sudah umum dan banyak orang yang pakai gitu ternyata. Dating apps. Mbak Asisten sendiri pakai enggak? Iya, sempat coba-coba lah sehari 2 hari. Gimana? Gitu sih. Ya banyak pengalaman, pernah ada pengalaman yang membagongkan juga sebenarnya. Ternyata dia tuh udah punya anak dan istri, Mas. Jadi itu yang bikin saya paling bikin geleng-geleng tuh itu. Udah berkeluarga ya, main kayak gitu Iya, ya? iya kayak gitu. Jadi bikin kaget gitu. Gitu. Gimana? Wow. Iya, kemudian selama di Jakarta nih udah kemana aja ini Mbak? Kalau ke Jakarta, ikoniknya kan Monas ya biasanya. Iya. Justru saya belum pernah ke Monas ya. Malah belum pernah ke sana. Belum ya? pernah, belum. Cuma lewat doang. Kalau main paling kemana ya? Ke mall sih. Jakarta kan terkenal banyak mall. Iya. Paling ke beberapa mall aja. Sama terakhir sih ke Ragunan. Ragunan. Kalau Kalau yang sekitaran Jakarta, sekitar Jakarta Puncak Pak? belum. Puncak pernah sih sekali ngopi Nah, doang. oh iya. Kan bareng kan waktu itu. Oh iya. Lupa nih. Oh gitu ya Mbak ya. Menarik ceritanya. Iya, Diminum iya. dulu Mbak. Oke, iya minum dulu, minum. Iya, jadi itu tadi ya. Itu culture shock selama di Jakarta ya Mbak ya. Iya. Selanjutnya untuk tips and trick sendiri untuk mungkin ada anak muda dari luar kota yang mau merantau di Jakarta, mungkin dari Mbak Sistine ada tips dan triknya untuk bertahan hidup di Jakarta ini. Oke, untuk bertahan hidup biar nggak culture shock, biar nggak kaget-kaget Iya. banget ya. Yang pertama sih pasti karena kos di sini mahal, itu pilih kos kalau bisa yang sesuai budget. Jangan sampai yang Budget. terlalu mahal juga ya, dan disesuaikan dengan nyamannya kita gimana gitu. Tapi jangan juga maksain dapat kos yang murah banget tapi itu kayak pengap, nggak layak, nggak sehat buat kita. Jadi harus seimbang, yang penting sesuai budget aja. Yang kedua, kalau masalah makanan, kalau bisa masak sendiri kayaknya jauh lebih murah ya jatuhnya. Iya. Heeh. Itu saya juga di kosan sendiri itu juga masak nasi walaupun lauknya masih beli di warteg sih Mbak. Iya. Tapi itu juga menurut saya bisa menekan budget untuk keperluan lain gitu sih Mbak. Betul gitu ya. Terus kalau masalah social life-nya, nongkrong ngopi-ngopi bisa diakali, yaitu boleh lah sebulan sekali gitu ya. Oh, Nggak iya, tiap gimana hari. tuh, Mbak? Milih kafenya gimana nih? Milih Ada kafenya. Kalau strategi yang pasti cari yang harganya murah ya Mas ya. Iya. Terus apa lagi Mbak? Terus yang terakhir masalah dating apps, namanya percintaan nih. Yang pasti hati-hati aja, nggak cuma dating apps. Kalau misalkan ada kenalan di sosial media dan dimanapun itu sama orang baru, apalagi di Jakarta, di kota besar, harus hati-hati. Itu satu ya, hati-hati. Dikenali betul orangnya seperti apa, profilnya seperti apa, jangan ngasal gitu. Pokoknya sebelum melangkah terlalu jauh harus benar-benar dikenalin dulu, biar preventif lah. Apalagi cewek ya, lebih Iya, bahaya. benar. Gitu sih. Oh iya, ini menarik sih bahasan tentang dating apps ini ya. Oh, tadi kalau saya nggak salah denger ya, tadi Mbak Sistine sempat bermain itu ya, dating Iya, apps. Kok sempat. bisa tahu itu kalau ada
pria udah punya istri dan anak kok bisa tahu, itu bikin penasaran sih Mbak. Tapi itu kita tahan dulu ya gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa komen di bawah dan like-nya. Nanti jika like dan komennya banyak, nanti mungkin bisa kita lanjutkan sesi khusus untuk membahas masalah dating apps ini. Jadi nanti silakan di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Ya mungkin itu dulu podcast kali ini. Kita jumpa lagi mungkin di podcast selanjutnya. Nanti jangan lupa di like dan komennya teman-teman. Tetap pantengin terus channel Angel Production. Makin bawel, makin angel. See you.